Di tengah panasnya konflik antara Thailand dan Kamboja yang membuat kawasan ASEAN tiba-tiba tegang, muncul satu sosok yang selama ini dianggap macan tidur. Bukan Amerika, bukan pula PBB, melainkan Indonesia. Yang turun langsung bukan diplomat biasa, melainkan Prabowo Subianto. Bukan dengan tank atau jet tempur, tapi dengan diplomasi. Langkah ini membuat dunia terdiam. ASEAN pun terkejut. Indonesia, yang selama ini cenderung diam dalam konflik internal kawasan, kini muncul sebagai penengah utama. Gokil? Jelas, tapi juga berani. Perlu diketahui, konflik Thailand-Kamboja ini bukan persoalan baru. Sengketa wilayah di sekitar kuil Preah Vihear sudah lama jadi sumber gesekan. Seperti bara yang terus dipendam dan kini akhirnya meledak. Bentrok bersenjata pecah, puluhan orang tewas, ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi. Situasi semakin gawat. Sementara ASEAN yang dikenal adem, damai, dan menjunjung prinsip non-intervensi mendadak kehilangan arah. Negara-negara anggota terlihat ragu bersuara, masing-masing memilih diam, menjaga sikap. Namun, rakyat sipil di lapangan menjadi korban paling nyata. Lalu, muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang berani mengambil langkah pertama? Siapa yang akan menyelamatkan muka ASEAN sebelum citranya hancur total? Jawabannya, Indonesia. Dan langkah ini baru permulaan. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim, silakan tulis sholawat dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Saat situasi semakin panas dan dunia mulai was-was, Indonesia akhirnya buka suara. Bukan dengan kecaman kosong atau pernyataan normatif di media, melainkan dengan langkah nyata. Prabowo Subianto turun langsung, bukan dengan ancaman atau tekanan, tapi dengan kekuatan yang langka di saat seperti ini, ajakan untuk berdialog. Sikap ini langsung jadi sorotan. Ketika banyak negara memilih diam demi netralitas, Indonesia justru hadir dengan netralitas yang aktif. Disinilah letak perbedaannya. DPR RI langsung pasang badan, memberikan dukungan penuh atas langkah diplomasi yang ditempuh Menteri Pertahanan. Pemerintah bahkan menyatakan siap sepenuhnya jika diminta menjadi mediator resmi konflik Thailand-Kamboja. Di mata dunia, ini bukan langkah biasa. Ini adalah momen emas saat Indonesia tak lagi hanya jadi penonton konflik, melainkan naik panggung sebagai aktor perdamaian. Yang lebih mengejutkan, pendekatan diplomasi khas ASEAN yang selama ini dicap pasif, menjadi kunci utama meredakan ketegangan. Saat tembakan mulai bersahutan dan ribuan warga sipil terjebak di tengah konflik, Indonesia bergerak cepat. Prabowo langsung menghubungi para petinggi militer Thailand dan Kamboja. Ajakan damai disampaikan tanpa basa-basi, jelas, tegas, dan langsung ke inti. Lewat jalur diplomatik tertutup, Indonesia mendorong kedua negara untuk mulai berbicara. Mungkin tak terlihat di permukaan, tapi gerakan ini mulai membuahkan hasil. Diam-diam, tapi efektif. Di balik layar, Indonesia juga aktif membangun barisan, mengajak negara-negara kunci ASEAN seperti Vietnam, Laos, hingga Malaysia untuk duduk bersama, menyatukan suara, dan memberikan tekanan moral pada pihak yang bertikai. Perlahan hasilnya mulai terasa. Beberapa hari berselang, situasi mulai menunjukkan titik terang. Kedua pihak yang sebelumnya saling serang akhirnya sepakat untuk duduk bersama. Pertemuan informal pun dijadwalkan di wilayah netral. Dan siapa yang dipercaya jadi fasilitator? Indonesia. Namun, Indonesia tidak datang sebagai penasehat sok bijak yang sibuk menggurui. Bukan, Indonesia hadir sebagai pengamat netral yang tegas dan disegani. Prabowo tak main-main. Ia mengutus delegasi pilihan, bukan diplomat biasa, melainkan para veteran negosiasi. Orang-orang yang sudah kenyang pengalaman di berbagai konflik regional bahkan global. Tugas mereka jelas, menjaga ritme diskusi tetap adil, terbuka, dan saling menghormati. Tak boleh ada yang merasa ditekan, apalagi dijebak. Dalam konflik seperti ini, ketegangan bisa meledak lagi hanya gara-gara satu kalimat yang salah tempat. Disinilah letak keunggulan Indonesia. Negeri ini bukan pihak yang mencari keuntungan, melainkan hadir demi satu hal, stabilitas kawasan. Secara geopolitik, posisi Indonesia ibarat pemain tengah yang jadi kapten tim, bukan striker, bukan penjaga gawang, tapi yang mengatur alur permainan, menjaga keseimbangan, dan memastikan konflik tidak berubah jadi perang besar. Perang ini tidak banyak yang bisa ambil, tapi Indonesia justru melangkah maju saat yang lain ragu. Tidak ikut perang, tapi justru mengatur ritme permainan. Inilah bukti bahwa Indonesia bukan negara yang hanya sibuk urus dapur sendiri,
melainkan berani mengambil peran strategis di level ASEAN bahkan global. Yang membuat dunia makin melirik, Indonesia tampil tegas tapi tetap elegan. Langkah Prabowo turun langsung lewat jalur diplomasi jadi titik balik yang tak banyak disangka. Banyak pihak akhirnya sadar, kekuatan Indonesia bukan hanya ada di tank dan pasukan, melainkan juga di soft power. Negara besar seperti Rusia dan Tiongkok mulai memberikan sinyal positif. Mereka melihat Indonesia punya potensi jadi penyeimbang baru di Asia Tenggara. Bukan antek barat, tapi juga tidak otomatis tunduk ke timur. Indonesia main cantik di tengah. Dari sisi ekonomi, peran ini tidak main-main. Stabilitas kawasan adalah harga mati. Ketika konflik Thailand-Kamboja pecah, jalur logistik kacau, ekspor-impor tersendat, dan kepercayaan investor mulai runtuh. Namun begitu Indonesia masuk dan tensi mulai reda, pasar langsung bereaksi. Grafik kepercayaan naik, investor yang tadinya was-was mulai kembali. ASEAN kembali dilirik, bukan hanya sebagai pasar besar, melainkan sebagai zona aman untuk investasi jangka panjang. Dan semuanya berawal dari satu hal, Indonesia memilih turun tangan. Yang paling keren, Indonesia tidak haus sorotan, tidak cari-cari pujian di media, tidak pamer sana-sini. Justru sikap tenang itulah yang membuat semua pihak angkat topi. Diplomasi yang tenang, konsisten, dan elegan jadi kartu truf Indonesia di mata dunia. Ini bukan hanya langkah reaktif, melainkan strategi jangka panjang yang matang. Saat ASEAN mulai kelihatan retak, Indonesia hadir sebagai benang pengikat. Yang lebih mengejutkan, negara-negara di luar ASEAN pun mulai bersuara. Mereka mendorong agar Indonesia mendapat peran lebih besar di forum regional. Karena yang dilakukan Indonesia bukan diplomasi biasa. Ini adalah positioning jangka panjang, batu loncatan menuju level yang lebih tinggi. Dunia mulai berubah cara pandangnya. Indonesia tidak lagi hanya dilihat sebagai pasar besar atau negara berkembang, melainkan sebagai aktor strategis dengan pengaruh yang makin nyata. Langkah damai ini jadi penegas. Di tengah perebutan pengaruh antara Tiongkok dan India Selatan, Indonesia tidak jadi pion. Kita mulai naik level jadi pemain utama. Kepercayaan dunia pun makin besar. Negara-negara yang dulu skeptis kini mengajak Indonesia duduk bersama di meja strategis. Bahkan, ada wacana agar Indonesia dijadikan penengah tetap di ASEAN. Jika ada konflik lagi, Indonesia yang maju duluan. Dan itu tidak hanya soal status, melainkan artinya lebih luas. Akses ke informasi strategis, jalur perdagangan yang lebih terbuka, dan aliansi yang lebih fleksibel di panggung global. Indonesia sedang naik kelas dan dunia mulai mengakui. Sementara itu bagi Thailand dan Kamboja sendiri, proses damai ini jadi tamparan lembut yang menyadarkan banyak hal. Bahwa kekuatan ASEAN bukan terletak di senjata atau jumlah pasukan, melainkan di solidaritas antar bangsa. Yang membuat langkah ini makin elegan, mereka tidak harus kehilangan muka karena solusi datang bukan dari tekanan barat atau intervensi luar, melainkan dari sesama saudara di kawasan dari Indonesia. Efeknya nyata. Kamboja dan Thailand mulai hati-hati mengurus batas wilayah, membuka ruang dialog yang lebih dewasa, bahkan mulai melirik kerjasama baru termasuk dengan Indonesia. Di panggung global, sorotan pun bergeser. Indonesia kini tidak hanya dikenal sebagai negara besar di ASEAN, melainkan sebagai negara stabil dengan kepemimpinan moral. Di saat negara lain sibuk saling menyalahkan, Indonesia justru datang membawa solusi. Diam-diam negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, bahkan India Selatan mulai memberikan sinyal respect. Karena di dunia yang makin pecah, kehadiran aktor penengah yang punya wibawa itu langka. Dan Indonesia sedang memainkan peran itu dengan tenang tapi jelas. Kedepan, peran Indonesia di ASEAN jelas makin sentral, bukan karena kita meminta, melainkan karena memang dibutuhkan. Negara-negara tetangga mulai sadar mereka butuh sosok yang bisa dipercaya semua pihak, bukan untuk mengatur, melainkan untuk menyatukan. Dan sekarang dunia tahu Indonesia bukan hanya penonton, melainkan pemain kunci. Keberhasilan Indonesia meredam konflik Thailand-Kamboja bukan akhir cerita, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Nama Prabowo dan tim diplomasi RI kini makin sering disebut, bukan hanya sebagai penengah kemarin, melainkan sebagai kandidat kuat mediator di berbagai potensi konflik besar di Asia Tenggara, seperti Laut Tiongkok Selatan atau Myanmar.
Bukan mustahil Indonesia akan diminta turun tangan lagi, dan dunia sedang memperhatikan. Mereka menunggu apakah Indonesia bisa terus menjaga ritme damai atau hanya jadi bintang sesaat yang redup di tengah jalan. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Popularitas Indonesia sebagai juru damai membuat ekspektasi meroket, dan pemerintah harus bersiap. Tidak bisa lagi berjalan tanpa arah. Perlu roadmap diplomasi jangka panjang, bukan respons panik setiap kali krisis muncul, melainkan sistem yang siap berdiri kapanpun ketegangan meningkat. Bukan hanya diplomasi yang harus kuat, militer kita pun harus adaptif. Zaman sudah berubah. Sekarang bukan hanya soal siap tempur, melainkan juga soal hadir sebagai simbol penjaga stabilitas. Ada peluang besar Indonesia mengirim lebih banyak pasukan pemantau, delegasi militer non-tempur, atau tim perdamaian ke wilayah-wilayah sensitif. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk mengirim pesan. Indonesia hadir, tegas, tapi tetap elegan. Inilah yang disebut soft show of force, menggetarkan tanpa menakuti, mempengaruhi tanpa mengancam. Dan kalau dijalankan dengan konsisten, Indonesia bisa jadi aktor paling berpengaruh di Asia Tenggara tanpa sekalipun melepaskan tembakan. Yang paling penting, Indonesia jangan berhenti di sini. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong sesuatu yang lebih besar, reformasi ASEAN. Sudah saatnya kawasan ini punya mekanisme tegas jika terjadi konflik antar anggota. Tidak bisa terus bersembunyi di balik prinsip non-intervensi. Indonesia bisa jadi motor perubahan itu, bukan sekadar penengah sesaat, melainkan penggerak arah baru ASEAN. Karena jika tidak sekarang, kita akan terus jadi pasar bagi negara-negara besar. Kita perlu taring sendiri untuk menjaga keamanan regional. Di titik ini, sorotan dunia tertuju pada satu sosok, Prabowo Subianto. Dulu dikenal garang di medan tempur, sekarang justru bersinar lewat jalur diplomasi. Transformasi yang membuat banyak pihak terdiam. Pesannya jelas, Indonesia fleksibel, bisa tegas jika dibutuhkan, tapi juga bisa jadi penengah elegan yang dihormati. Dunia butuh lebih banyak tokoh seperti ini, yang berani tapi tetap menjunjung tinggi dialog. Tapi ingat, ini belum akhir. Jika Indonesia ingin tetap relevan, kita harus konsisten. Konsisten membangun kekuatan diplomasi yang kredibel, mulai dari penguatan sumber daya manusia, perluasan jaringan internasional, hingga kehadiran aktif di forum-forum global. Karena satu hal pasti, Indonesia tidak bisa lagi dianggap sebagai raksasa yang tertidur. Waktunya bangkit, bukan hanya jadi penonton sejarah, melainkan ikut menulisnya. Sekarang bukan waktunya tidur. Indonesia harus bangun dan menunjukkan taringnya di panggung dunia. Dan untuk kalian semua yang peduli dengan masa depan negeri ini adalah momen kita. Saatnya kita dukung arah baru ini, bukan hanya lewat sorakan, melainkan lewat kesadaran bahwa diplomasi dan perdamaian adalah senjata strategis yang lebih tajam dari peluru. Dukung langkah-langkah cerdas pemerintah. Dukung posisi Indonesia yang mulai diperhitungkan di kancah global. Karena jika kita hanya jadi penonton, siapa yang akan menjaga nama baik bangsa ini? Jangan tinggal diam. Pantau terus pergerakan strategis Indonesia. Sebarkan informasi penting seperti ini agar semakin banyak yang sadar. Indonesia sedang berubah dan kita semua adalah bagian dari perubahan itu.